Hai Besti, aku Cantik dan sekarang aku lagi staycation di Grand Sahid Jaya Jakarta. Tonight I have a plan, I have a date, kencan dulu pacaran sama suami aku. Right now, let's get ready. Hai Besti, sekarang aku lagi ada di Besti Review Beauty and today I'm gonna show you how I do my makeup. Biasanya gimana sih, apalagi kalau misalnya kencan. How am I gonna do my makeup tonight? Dari tadi sih mikir gue pengen 2016 karena lagi trending banget. Jujur, gue agak tegang karena makeup 2016 gue sebenarnya sama aja. Tapi alisnya agak tebal, tapi nggak apa-apa. Kita coba malam ini untuk kencan 2016 makeup for my date. Let's go. Pertama-tama gue itu pakai krim dulu. Biasanya kalau misalkan siang itu ada sunblock, cause sunblock is important. Gak bisa gue kalau misalkan nggak pakai sunblock kayak stres, lebay. Kita pakai krim dulu. Muka, since muka gue adalah tipe yang dry to normal, jadi I need it. Nggak ribet sih itu, kayak gue males gitu loh mikirin step skincare ribet. And when my face is already plumpy, kita bakal lanjut ke makeup. Oke. Step pertama adalah aku mau kasih lihat dulu makeupnya. Sebenarnya ini tempat mandi. Tapi karena gue gak nemu lagi tas makeup dan gue malas beli, jadi gue pakai tempat mandi. Oke, kita lanjut langsung karena gue agak males pakai primer. Karena menurut gue kayak sama aja. Kita langsung ke foundation, aka cushion. Gue tuh lebih suka cushion sih daripada foundation, because I feel like foundation di muka gue berasa agak tebal dan agak kayak gue annoyed kalau misalkan gue ngerasa ada sesuatu di muka. So we're gonna start with my cushion. Kenapa ya pakai cushion gitu? Supaya tipis sih, karena kan yang tadi gue bilang gue tuh nggak suka kalau gue ngerasa ada sesuatu di muka. Jadi makanya gue pilih cushion, because I feel foundation is just too heavy for my face. So I use cushion. Gue kalau pakai nggak full face, kayak cuman di area bawah mata, T-zone, dan ya gue belajar makeup dulu karena gue dulu hobi nontonin YouTube. Gue nontonin orang lagi kayak bagus. Dulu tuh gue punya favorit YouTuber Michelle Phan. Oh my god, best banget dia sih, kayak gue belajar dari dia. Karena Michelle Phan dulu gue suka dia karena dia orang Asia kan. Terus gue ngerasa di muka bule tuh rada gak cocok makeupnya di muka gue. Jadi pas gue tahu ada Michelle Phan, terus gue eksekusi cara makeupnya dia, gue langsung cocok. Suka kreatifnya dia, gue suka cara dia naruh foundation, cara dia naruh concealer, bronzer, and to contour her face. Biasanya gue kalau misalnya pakai cushion tuh gue tap, terus habis itu gue gitu. Karena kadang suka kok ambilnya kebanyakan. Jujur gue gak punya tips ya untuk nyari shade foundation. Gue gak pro. Jadi kalau gue lagi nyari shade, gue lebih ke testing sih. Lebih ke gue coba kali ya, gue coba warna ini. Coba kalau misalkan shade lebih lighter than this, muka gue akan kayak apa ya. Biasanya gue emang nyari yang rada
hampir sama sih, tapi akhir-akhir ini gue lagi nyari yang agak lighter. Tapi I want highlight my face. Gitu. Karena kan banyak banget tips orang-orang kayak harus lewat nadi. Ya kan? Terus gue malah nggak ngerti, gue nggak ngerti lagi. Yang gue ngerti itu satu tips makeup. Kalau lo lagi bingung, lagi pilih lipstick, terus lo bingung shade bibir gue tuh yang perfect match, yang mana ya? Gue pernah lihat orang tuh giniin jarinya, terus dia nyari warna yang sama dan ternyata itu perfect match. Terus gue coba, bener. It's crazy tips. Iya, jarinya dipecahin. Terus dia nyari warnanya gitu, jadi kayak terus dia cocok-cocokin ke lipstick kayak gitu loh. Lucu banget kan? Jadi itu ternyata warna natural kita. Gitu. Menarik kan? Oke. Done with my cushion. Jadi gue baru pertama kali pakai ini dan gue udah kayak I love this so much. What is this story? You know what I mean? Terus habis itu gue lanjut. Kayaknya sih bronzer, tapi ini liquid. Jujur ini tuh buat glow booster, tapi gue pakai untuk nge-bronze. Karena menurut gue ini di muka gue agak terlalu gelap. Jadi gue pakai untuk memberikan dimensi ke muka. Dong. Kadang gue kayak I don't know why, kayak setiap gue makeup tuh selalu terus gue blend pakai brush. I only use one brush, I don't know why, kayak karena gue males nyuci. Jadi gue cuma pakai satu brush. Kita blend biar ngasih sedikit kayak efek-efek kalau habis tanning gitu loh, kan gini agak glowing. Apa diulang? Oh ya, kenapa aku lebih prefer pakai brush daripada pakai sponge? Gara-gara jujur nggak ada langsung guys, mungkin karena gue udah kebiasaan pakai brush, jadinya gue udah pakai brush aja. Jujur ya, gue makeup tuh ngasal banget. Kayak kalau gue moodnya lagi itu, gue ikutin mood itu. Kalau gue moodnya lagi nggak mau pakai makeup, gue nggak mau pakai makeup. Gitu, teman-teman. Nah, biasanya sisa-sisa bronzer ini gue taruh sedikit di mata. Agak gue tarik biar kayak gue ngerasanya biar agak match. But I don't think it makes a difference, but you should try at home. Yes. Lanjut ke step selanjutnya. Abis gue bronzer, gue pakai langsung liquid blush. Karena gue anak blush liquid. Gue ada 2 tas makeup by the way. Yang ini tuh sebenarnya buat gue bawa-bawa kalau gue traveling agak jauh gitu, gue bawa ini doang. So most of the products that I use sebenarnya ada dalam sini. Karena hari ini gue moodnya lovey-dovey, I think I'm gonna use liquid blush yang warnanya agak lebih ke pink. Liquid blush, ya. Terus coba lagi kayak agak alienated gitu. Alien. Gue cuma dot, and then on my nose supaya dapet efek-efek kayak lo abis tanning terus di hidung lo merah. That's it. Lagi-lagi kita pakai brush ini. Tuh, gue mau nyari kaca dulu ya. Oke. Kita blend.
gue blendnya kalau blush tuh, kalau tadi kan bronzer agak ke bawah ya. Kalau blush gue agak ke atasin biar kelihatan mau. Terus tipu ngeliat suamiku kayak lebay. So pretty, right? Lipstick deh. Lipstick. Padahal mahal banget sih menurut gue untuk lipstick. Kayak kenapa lo harus hampir 1 juta ya lipstick. Tapi gue kepo, jadi gue beli. Karena lipsticknya kalau di gituin tiba-tiba dia glitteran gitu. So cool. Ini juga di blend. Ini like look like kayak tersipu-sipu, you know what I mean? Kayak smaller banget. Terus lagi-lagi gue agak taruh di mata biar ada warna aja gitu dikit. Kan temanya 2016 ya. Tapi 2016 gue tuh gak pernah kayak bold makeup. It was only my brows. Gak apa-apa lah ya. I think the face is the same. Kalau ala Cantik 2016 itu mukanya sama aja. Kayak cara gue makeup and stuff. Tapi alis gue aja sih yang agak block. Gak block gitu ya, tapi yang agak tebel dan very defined eyebrows. Sama ya kalau mau makeup harus pakai choker, Di tahun 2016 itu era aku lagi, nggak sih berarti 10 tahun yang lalu ya. Kayaknya ya aku tuh lagi mencari jati diri, tau gak? Kayak who am I? What do I like? Do I really like this? Do I really want to do this or not? And what I pada 2016 aku tidak mau membuka kartu-kartu lama itu ya. Thank you. Lanjut ke tab berikutnya. Aku lanjut pakai setting spray. Biasanya aku pakai di tengah makeup supaya ngeset bedaknya. Begindang. Terus pas masih basah, langsung aku pakai bedak. Karena aku ngerasa kalau misalkan abis di gitu lebih aja lagi, lebih seamless. Tapi ini 2016, should I like bake? I should bake. Is it how I bake? Dulu tuh kan kayak di 2016 bakingnya ada lebay. Eranya pengen 1 mukanya. Best eranya Cantik. I think it's this year. 2026 adalah era Cantik. Aku berdoa supaya ini ada tahun aku. Terima kasih, amin. Aku gak mau look back, ntar aku angry. Like you should not look back, you should not look to your past. You should look forward. Maju terus. Itu sih. Lah, bakingnya aku ilangin. Sorry, guys. Belum bisa, deh. Kayaknya aku ngikutin tren sih. Di 2016 kan banyak banget. Kayak choker, and then people were playing with Snapchat. Ingat gak sih Snapchat? Aku Snapchat person banget dulu. Kayak everything Snapchat. Kayaknya aku ngikuti sih. Kayak thick eyebrows, choker to die for. Apalagi lipstick Kylie Jenner yang wajib dipunya di tempat makeup. Ingat gak yang kayak gue rasa tuh bibir kering banget tuh dipakai mulu. Gitu. Sepertinya sudah ya bakingnya. Aku agak keganggu dengan baking ini. Sambil aku menghapus bakingan aku ini, aku mau cerita sedikit live update tentang Cantik. Akhir-akhir ini aku lagi sibuk berenang. Aku lagi baru selesaiin album aku. It's gonna come soon, very soon. Tapi sebelum albumnya keluar, aku bakal ngeluarin single dulu. This is my first album. Tapi sebelum first album aku keluar,
ada single terbaru yang sebenarnya udah keluar, bisa kalian dengerin. Judulnya Anggap Aku Ada. Jujur ini lagu temanya yang paling bukan challenging sih, lebih ke petty, tau gak? Jadi tuh rasanya kayak kok gue dramatis banget gitu. Karena Anggap Aku Ada ini lagunya tentang insponya itu dari suami gue main game gitu. Jadi suami gue tuh ada fase kayak di depan komputer mulu, terus gue kan, coy kapan lu hangout sama gue, kapan lu nongkrong sama gue. Makanya hari ini gue tuh seneng banget, gue mau kencan sama dia, gue mau quality time sama dia, karena dia selalu main komputer, dia gak mau mainin gue, paham gak sih? Makanya daripada gue marah-marah, mendingan gue nulis lagu. Lahirlah Anggap Aku Ada. Jadi banyak banget di belakang pembuatan lagu ini. Aku dibantuin nulis sama Agus Sundari, produser aku Ivan Gojaya. Pokoknya dengerin deh Anggap Aku Ada, karena cocok banget buat kalian yang ngerasa kok dikacangin ya gue gitu. Coba dengerin. Gitu. Kita lanjut kali ya. Kita lanjut ke blush dulu. Pakai brush yang sama. Iya teman-teman. Kenapa sejarah aku tiba-tiba menjadi penyanyi? Kenapa aku tertarik sekali menjadi penyanyi? Jadi sebenarnya awalnya tuh ibu aku tuh dulu penyanyi dari girl group namanya Nidia Sisters, bareng sama kakak dan adiknya bertiga. Terus aku tuh selalu denger cerita kayak mereka tour lah di Eropa, terus ketemu Queen lah, ketemu ABBA lah, terus wow amazing, what, pengen banget. Terus ya udah, karena gue selalu melihat ibu gue bernyanyi, selalu dengar cerita-ceritanya juga, terus gue ternyata sama lagi suka ini juga. Dan kakak gue tuh juga ngeband dulu, sempet ngeluarin album juga. Jadi kan gue ber-6 saudara, terus 3 cowok kakak gue paling atas tuh mereka ngeband bareng, terus mereka bikin album. Terus gue melihat semua progresnya tuh, aku pengen menjadi musisi. Terus aku melanjutkan karir bernyanyi gitu sih. Dan dulu aku juga suka nyanyi di YouTube, jadi aku mulai bernyanyi dan nge-cover tuh di YouTube awalnya umur 15 tahun. Terus di saat itu juga eksperimen bikin lagu, nulis lagu sendiri, seru banget. Dan ternyata I fell in love with the progress. I love ngulik-ngulik nada, ngulik-ngulik notes, ngulik-ngulik instrumen, ngulik-ngulik musik lah, pokoknya gue suka banget. Jadi dari situ sih sebenarnya. Lanjut ya, kita lanjut. Tadi gue udah lupa. Blush. Terus abis blush pakai highlighter. Kita belum ke brows ya, tunggu ya. Kita ke highlighter. Sorry banget pakai brush ini. Oke, cuman di sini dikit aja. Hidung secip. Dan terus lanjut ke mata. Mana ya? Sampai kita menunggu dia hangat, kita ngapain ya? Pakai brows. Kita pakai eyebrows dulu. Gue agak tegang lagi karena gue udah lama banget nggak bikin eyebrows setebal itu. Kita cobain aja ya. Wow, mudah sekali membuat alis 2016 ini ya. Enggak juga gak sih? Iya ya. Terus nyari
Nih dulu tuh nggak kelihatan guys kok begini. Dulu tuh kayak bawahnya harus kayak super defined. Itu perlu kayak fokus yang sangat-sangat tinggi. Dulu kalau ngeliat 2016 ngeliatin eyebrow gue tuh kayak why gitu, kayak woi buta banget lu coy gitu, ngapain dah lu. Kayak today ini adalah kolaborasi antara tahun 2016 dengan 2026. Lupa. Oke, guys, gitu aja deh. Gue agak takut ngeblok. Mana si Spuli? Where is it? Sorry heboh. Oh, ini dia. Got it. Kita pakai Spuli. Terus kan ini eyebrow-nya lagi kayak ada garis gitu. Biasanya dulu tahun 2016 gue kayak gini, terus gue blend pakai si Spuli tersebut. Nah, tapi gue tuh di 2016 nggak se-ekstrim itu gitu loh blockingnya, nggak yang sampai gue concealerin bawah alis gue. Kamu kan dulu kayak ini biar ngebin harus pakai concealer gitu, terus gue agak males dulu tuh kayak repot say, nggak mau gitu. Tada, I didn't do it justice but I tried. Oke. Lanjut, mari kita keritingin bulu mata. Mau ngasih lihat dulu eyebrow-nya kayak gini. Gak se-blocking itu sih, tapi I tried. Nah, gue tuh tipe orang yang males pakai eyeshadow. Makanya gue suka taruh sisa-sisaan bronzer, blush ke mata. Gitu teman-teman. Enough. Jangan pakai maskara. Oh my god, gimana ya rasanya kan? Rasanya happy. Perasaannya happy karena sekarang aku udah punya teman hidup. Dan gak cuman teman hidup doang, aku punya mini suami, mini Dodot. Jadi it's a fun experience. Seru banget sih, udah masuk ke tahun segini. Udah gak berasa sih sebenarnya kayak, wih udah tahun segini. Gak berasa, karena seru. Menurut aku tentang marriage is scary, it's not. Sumpah, enggak. Karena menurut aku ingat banget sebelum aku nikah, temen aku kan udah nikah duluan. Terus dia bilang sama aku, lu cepet-cepet nikah dah. Kenapa emang? Seru banget nikah, kayak main roller coaster. Maksudnya lu begini-gini nih. Terus gue kayak, gak mau geli. Terus kayak, itu dia. Terus gue kagak ngerti lagi. Terus habis itu ternyata gue menikah, terus bener kayak roller coaster. Jadi beneran kayak dapet happy, terus dapet tiba-tiba, terus dapet kayak gak nyambung, gimana nyambunginnya. Terus dapat kayak bahagia bersama. Pokoknya semua emosi kayaknya ada sih. And I don't think marriage is scary karena if you look at it in a different perspective, kayak ini kan teman hidup lo ya. Kayak, isn't it exciting to see gimana lo membuka chapter baru dan dia membuka chapter baru setiap fasenya. Kan sih kayak everyone has their own chapters and you guys are doing it together. Kayak punya temen
selama-lamanya, susah bareng, seneng bareng, nangis bareng, muntah bareng, semua bareng, pokoknya kayak seru banget. Memang sih ada yang cerita-cerita, tapi nanti ini berantem lah apa. Menurut aku itulah bumbu-bumbunya. Itu menurut aku. Kayak semakin lu berantem sama pasangan lu, semakin lu mengenal pasangan lu. Jadi it's very healthy for you to fight, to argue. Tadi udah selesai brows-nya dan everything. Sekarang lanjut ke contour hidung. Tapi dikit aja. Boleh kok, asalkan dia ngomong aja sama gue. Gitu aja. Kayak, yang gue udah scene ini nih, sama ini, begini. Oh, let me think about it. Tapi biasanya boleh sih. Asalkan dia terbuka aja kayak cerita ke gue semua. Tapi gue kadang memilih untuk tidak mau tahu sih. Karena tiba-tiba gue tantrum. Thank you. Akulah manusia tersebut. Awalnya kita posesif banget. Tapi sekarang kayaknya aku yang lebih posesif. Karena kan aku agak kayak sakjio ya. Aku adalah Cegil tersebut. Dia kadang suka capek gitu. Kayak kenapa sih lu? Kayak karena lagi pengen ngomel aja. Kurang ajar. Tapi pernah kayak tiba-tiba satu hari gue datengin Dodo terus kayak, yang berantem yuk. Gak jelas. Lanjut ya, kita ke lips. Kita lanjut ke lips. Biasanya I line my lips first. Warnanya kayak agak lebih gelap. Tinggal bersama teman-teman di rumah yang sama itu seru banget. Dan yes, it's true. Jujur gak keganggu lagi karena gue jadi punya temen. Seru banget tahu punya housemate gitu. Kayak you live together. Kalau misalkan lagi kesepian, gak akan pernah kesepian karena ada mereka. Terus ada temen untuk kalau misalnya kesusahan gitu. Kayak misalnya, masak apa nih hari ini? Gue kagak bisa masak ini. Terus habis itu ada salah satunya yang kayak, gue bisa masak itu. Seru banget, sumpah. Apalagi kalau udah nongkrong. Begini. Oke. Lanjut ke lipen. Ada satu tas lagi, tapi ini kayak selalu gue bawa-bawa di tas. Apa sih? Oke, kita hari ini pakai lip stain. Terus linernya yang tadi di blend. Love it. Terus pakai lip gloss. Step terakhir pakai makeup. Apa sih ini namanya? Makeup fixer. Semprot. Selesai makeupnya. Oke, makeup gue udah selesai. This is my look yang katanya inspo 2016 tapi kayaknya I think I kind of failed, but it's okay. Sekarang gue mau ganti baju dulu and get ready to see my look for my day. So, this is my look. What do you think? Pokoknya ini makeup udah selesai, udah pakai dress, udah siap untuk kencan malam ini. Udah gak sabar duduk berduaan dan kita nongkrong biar gue gak perlu nulis lagu lagi tentang dia ngacangin gue, thank you. Tapi ini looknya, what do you think?
Emang makeupnya tadi gue mencoba untuk Inspo 2016, tapi kayaknya agak gagal, tapi nggak apa-apa ya guys. Tolong support ya Besti. I tried with the brows, but I don't know. What do you think? Let me know in the comments. And suami gue udah nungguin juga sih. I cannot say anything anymore, so I have to go now. Bye-bye! Iya, keep roll. Woi! Oke, aku ganti baju dulu. Terus bilang ke Besti dulu nih. Oke Besti, kalau dia nggak usah kayak gini, aku ganti baju. I'm sorry, Bestie. I forgot about you.